warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja UPG Rajabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Patimura. Perkenalkan, nama saya Christian S. Labobar. Saya adalah guru SD Kristen Amara, Kecamatan Arutengah, Kabupaten Kepulauan Riau. Pada kesempatan hari ini, Senin 1 November tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran pada kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran keempat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Tegap, gerak. Gerak di tempat, gerak. Siap, gerak. Masing-masing langsung masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Apa kabar kalian pagi ini? Baik. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Ya, harus rajin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru meminta salah satu dari kalian untuk membawa doa pada kita di pagi hari ini. Silakan Dewa maju ke depan untuk membawa doa kepada teman-temannya. Semua sikap berdoa. Amin. Terima kasih Nadia. Sekarang kembali ke tempat duduk. Ya. Anak-anak, pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu kita belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk itu Pak Guru mengundang semua bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Nah, kita menyanyi lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Tahu kan lagunya? Tahu. Ya, bagus sekali. Pak Guru menghitung 1 sampai 3. Kita semua bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan Kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon. cemara. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar penampakan alam dan buatan, anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis penampakan alam dan buatan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar rantai makanan, anak-anak dapat menganalisis rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan tepat. Yang ketiga,
Setelah melihat gambar aktivitas makhluk hidup, anak-anak dapat menganalisis sumber energi pada makhluk hidup. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, anak-anak dapat menuliskan beberapa manfaat hasil pengamatan tentang penampakan alam dan ketampakan buatan di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Dan yang terakhir adalah setelah menganalisis rantai makanan pada sebuah ekosistem, anak-anak dapat menggambar rantai makanan pada sebuah ekosistem. Nah, itu ada beberapa gambar. Silakan anak-anak mengamati gambar yang ada pada slide yang Pak Guru tampilkan di depan. Yaitu di situ ada gambar pertama. Itu gambar apa? Gunung. Gambar kedua masih gunung. Gambar ketiga sawah. Gambar keempat sungai. Gambar kelima sungai. Gambar keenam laut. Gambar ketujuh gambar ke-8. Gambar ke-9. Dan gambar yang ke-10 adalah iya. Yang berikut, siapakah yang membuat lingkungan atau ketempakan seperti pada gambar? Nah, penegasan bahwa ketempakan alam merupakan ketempakan yang ada dengan sendirinya dan diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan ketempakan buatan merupakan ketempakan yang ada karena dibuat oleh manusia. Ya. Jadi, kenampakan alam ini dia ada dua macam, ya. Ada kenampakan alam dan ada kenampakan buatan. Kenampakan alam itu dia ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya atau diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan kenampakan alam buatan itu dibuat oleh manusia. Salah satunya tadi, di awal tadi Pak Guru sudah menunjukkan ada beberapa gambar yang menunjukkan di situ bahwa gambar itu di dalamnya ada kenampakan alam dan ada kenampakan alam buatan. Coba, siapa yang masih mengingat gambar-gambar tadi? Coba mungkin bisa sebutkan salah satu kenampakan alam. Misalnya kelompok 1 atau di antara anak-anak siapa yang bisa sebutkan kenampakan alam itu seperti apa? Sebutkan salah satu. Seperti gunung, sungai. Gunung, sungai, apa lagi? Laut. Kenampakan alam dulu ya, bukan kenampakan buatan, tapi kenampakan alam. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Meis, gunung, apa tadi? Sungai maupun laut. Itu adalah kenampakan alam. Nah, coba sebutkan kenampakan alam buatan yang dibuat oleh manusia seperti pasar, bendungan. Ya, tadi pasar sudah. Sawah, apalagi? Kebun dan bermacam-macam. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh manusia itu disebut kenampakan alam buatan. Nah, Pak Guru akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok. Kebetulan di kelas ini ada 10 orang. Mungkin Pak Guru akan membagikan dalam 4 kelompok, ya. Yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 orang. Satu kelompoknya ada 3 orang dan kelompok yang lain ada 2 orang. Nah, kelompok 1 di sebelah kanan Pak Guru yang diketuai oleh siapa namanya? Valen. Dan kelompok 2 di sebelah kirinya Pak Guru yang diketuai oleh Leon. Dan kelompok 3 di belakang sebelah kanannya Pak Guru diketuai oleh Mona. Dan kelompok 4 diketuai oleh Meis, ya. Nah, tadi Pak Guru sudah membagikan kelompok.
Untuk itu Pak Guru memberikan waktu mungkin 1 menit ya, untuk mencari dari masing-masing kelompok, mencari satu kenampakan alam dan satu kenampakan alam buatan. Nanti dari masing-masing kelompok perwakilan 1 orang maju ke depan untuk menulisnya di depan kelas untuk kelompok yang lain bisa melihatnya. Nanti seterusnya ya, kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Jadi menulis salah satu kenampakan alam dan menulis salah satu kenampakan alam buatan. Bisa? Bisa. Oke, Pak Guru berikan waktu dari sekarang. Ayo, mulai. Sudah? Sudah. Ada yang sudah mengerjakannya? Sudah selesai? Oke. Bagus sekali. Sangat cepat. Anak-anak Pak Guru ini pintar-pintar ya. Untuk itu Pak Guru mempersilakan kelompok Pak Guru selang-seling ya. Nah, Pak Guru mengundang atau mempersilakan terlebih dahulu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Menuliskan salah satu kenampakan alam dan satu kenampakan buatan. Oke, terima kasih dan kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang Pak Guru mempersilakan kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Silakan. Satu kenampakan alam dan satu kenampakan alam buatan. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang Pak Guru mempersilakan kelompok 1. Yang mewakili kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 4 maju ke depan, silakan. Terima kasih, Miss. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, semua sudah sangat bagus ya, sudah sangat mengerti apa yang tadi Pak Guru jelaskan, bahwa apa itu kenampakan alam dan kenampakan buatan itu seperti apa. Nah, kita lanjut anak-anak. Di sini mengarahkan kita untuk mengamati lagi. Tadi kita sudah mengamati, sekarang kita mengamati lagi. Apa yang kita amati? Yang kita amati di sini adalah apa? Rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama adalah ekosistem sawah. Ekosistem sawah dia bermula dari produsen. Setelah itu konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan pengurai. Ya? Nah, produsen
Setelah itu ke konsumen 1 sampai dia berakhir pada pengurai. Yang berikut yaitu rantai makanan. Rantai makanan tadi sudah rantai makanan ekosistem sawah. Sekarang rantai makanan ekosistem laut. Yang pertama adalah fotoplankton. Ya, fotoplankton. Yang kedua adalah apa? Zooplankton. Yang ketiga adalah ikan kecil. Yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir adalah pengurai. Itu adalah rantai makanan ekosistem laut. Nah, anak-anak, apa yang tadi Pak Guru sudah jelaskan buat anak-anak semua tentang penampakan alam maupun penampakan alam buatan. Ada berbagai macam-macam penampakan alam dan berbagai macam penampakan alam buatan. Penampakan alam yang ada dengan sendirinya dan penampakan alam buatan yang dihadirkan oleh manusia. Nah, di sini Pak Guru punya lembar kerja kelompok yang mana tadi Pak Guru sudah membentuk kelompok di awal tadi, ya. Itu ada berapa kelompok tadi? 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Untuk itu, Pak Guru memberikan nama pada masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok pertama adalah kelompok Raja Wali. Ingat ya? Kelompok 1 namanya kelompok Raja Wali. Kelompok 2 namanya kelompok Cendrawasih. Ya. Kelompok 3 Mutiara. Ya. Sudah? Kelompok 4 Merpati. Ingat ya, nama-nama kelompok ingat ya? Raja Wali, Cendrawasih, Mutiara, Merpati. Nah, nanti Pak Guru membagikan lembar kerja ini. Nanti masing-masing kelompok mengerjakannya secara berkelompok. Ya. Nanti pada saat mempresentasikannya di depan kelas, nanti secara bergantian, ya. Nah, kenapa Pak Guru menjelaskan secara bergantian bahwa di awalnya tadi mungkin ketua kelompok sudah menuliskan salah satu ekosistem alam, misalnya menuliskan salah satu penampakan alam dan penampakan buatan, berarti dia mengover setelah selesai mengerjakan lembar kerja kelompok, yang mungkin mengover kepada teman yang satunya lagi, ya, biar semua bisa mengerjakannya secara bersamaan. Ini kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Sebelum kita mengerjakan, Guru kita semuanya berdiri dulu. Berdiri. Pak Guru sebutkan hello. Anak-anak membalasnya tiap kali. Hello, hello, hello. Oke? Bisa? Oke. Hello. Kurang kompak. Ulang lagi. Hello. Semangat ya. Oke, silakan mengerjakan. Bekerja secara kelompok. Perhatikan sesuai gambar yang anak-anak amati tadi, mana yang termasuk penampakan alam dan mana yang buatan. Ya, tuangkan di dalam itu, dalam tabel. Ya, yang termasuk lingkungan alam yang mana dan lingkungan buatan yang mana. Tuangkan dalam tabel itu. Ya. Kecuali sudah? Kelompok Cendrawasih? Sudah. Kelompok Mutiara? Sudah. Merpati? Sudah. Oke.
Bagus sekali. Kalau semua sudah mengerjakannya, Pak Guru persilakan perwakilan dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, nanti berikut baru teman yang satunya lagi. Yang lain, coba yang lain, tenang dulu, yang lain perhatikan ke depan. Nanti setelah kelompok 1 presentasi, kelompok lain mengamati atau mendengar apa yang dibacakan oleh kelompok 1. Nanti setelah itu Pak Guru memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Bisa? Bisa. Menggambar di atas sesuai dengan jenis lingkungan. 3. Istilah jawaban kalian dapat pada tabel yang sudah ada. Pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam: gunung, sungai, laut, banjir, longsor. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan: pasar, bendungan, taman, rumah, sawah. Ya, sebentar. Kelompok lain bisa mendengar yang tadi sudah dibaca oleh kelompok 1. Nah, Pak Guru lagi ya. Untuk lingkungan alam yang dikerjakan oleh kelompok 1 tadi, yaitu lingkungan alamnya tentang gunung, sungai, laut, banjir, dan longsor. Sedangkan untuk lingkungan buatannya yang terdiri dari pasar, terus bendungan, taman, sawah, rumah. Pak Guru berikan kesempatan buat kelompok yang lain untuk memberikan masukan atau untuk perbaikan buat kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Pas? Sudah betul apa yang dikerjakan oleh kelompok 1? Ya, bagus sekali. Terima kasih buat kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, Pak Guru memberikan kesempatan buat kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Seperti biasa, kelompok yang lain mengamati, mendengar apa yang dibacakan oleh kelompok 2. Silakan. Ya. Yang lain dengar apa yang sudah dibacakan oleh kelompok 1, kelompok 2 tadi, yaitu kelompok cendrawasih. Dengar sini, Guru mengulanginya. Lingkungan alam yaitu terdiri dari banjir, gempa bumi, laut maupun gunung. Sedangkan lingkungan buatan yaitu kebun, pasar, sawah, taman, dan bendungan. Mungkin dari kelompok lain memberikan masukan, tanggapan atau perbaikan pada hasil kerja dari kelompok 2 atau kelompok cendrawasih. Ada? Tidak ada? Iya. Pas ya? Pas. Pas. Ya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Tentukanlah gambar di atas sesuai dengan jenis lingkungannya. Lingkungan alam seperti gunung, laut, sungai, banjir, tanah longsor. Lingkungan buatan seperti pasar, bendungan, taman, perkebunan, sawah. Ya. Pasti apa yang dibacakan oleh teman kalian sangat jelas ya. Tidak usah Pak Guru mengulanginya lagi. Karena apa yang dibacakan sangat jelas ya. Ya, untuk itu seperti biasa Pak Guru memberikan kesempatan buat kelompok 1, 2, dan 4. Mungkin ada masukan, tanggapan atau perbaikan pada kelompok 3? Tidak ada? Pas ya? Berarti apa yang dikerjakan oleh kelompok 3 sudah sangat betul sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu lingkungan alam maupun lingkungan buatan.
berikan tepuk tangan buat kelompok Mutiara. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4, kelompok Merpati. Silakan perwakilan dari kelompok 4 maju ke depan. Ya, apa yang dibacakan oleh kelompok 4 yaitu lingkungan alam itu tentang gunung, sungai, laut. Sedangkan lingkungan buatannya itu taman, pasar, bendungan. Ada masukan atau tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Pas ya? Ya. Pas. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok. Bagus sekali apa yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok sudah sangat bagus. Ya, anak-anak ya. Tentang penampakan alam itu yang mana dan penampakan buatan yang mana. Ya, karena setelah anak-anak dan Pak Guru amati tadi tentang gambar, yaitu yang termasuk gambar penampakan alam yang mana dan penampakan buatan yang mana, seperti yang sudah dipaparkan atau ditampilkan dan dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan dari kelompok. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut pada tahapan yang berikut, mungkin Pak Guru akan memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang baru saja kita pelajari. Atau siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait apa yang baru saja atau yang telah kita pelajari? Dia tahu? Tadi kita belajar tentang apa? Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lagi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Apa lagi? Selain rantai makanan, apa lagi? Kita belajar tentang ekosistem. Sangat bagus ya. Nah, tadi kita belajar sangat banyak ya anak-anak ya. Kita belajar tentang lingkungan alam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan alam buatan. Kita belajar tentang rantai makanan dan kita belajar pula tentang ekosistem. Ya. Nah, Pak Guru berharap apa yang kalian pelajari tadi dapat kalian mengulanginya kembali di rumah, ya, agar kalian bisa mengerti dan bisa tahu dan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain atau ke orang tua bahwa yang merupakan lingkungan alam itu seperti ini dan merupakan lingkungan alam buatan yang seperti ini. Ya, anak-anak, di sini Pak Guru punya lembar evaluasi. Dari lembar evaluasi ini, ya, nanti anak-anak mengerjakannya secara individu. Ya. Tapi sebelum itu, Pak Guru meminta masing-masing dari ketua kelompok mengumpulkan lembar kerja kelompoknya tadi. Pak Guru langsung membagikan lembar evaluasinya. Langsung dikerjakan. Kalau tidak mengerti, tidak paham, atau soalnya tidak jelas, boleh langsung bertanya kepada Pak Guru. Ya? Soal nomor 1, sebutkan masing-masing 3 jenis penampakan alam dan buatan dan identifikasilah manfaat penampakan alam tersebut. Jadi, sebutkan 3 ya. Yang kedua, tulislah 5 penampakan buatan di lingkungan tempat tinggalmu. Berarti di lingkungan tempat tinggalku kira-kira yang termasuk penampakan alam buatan itu yang mana-mana, ya?
konsumen 1 yang mana, konsumen 2 yang mana, konsumen 3 yang mana, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir jelaskan 5 zat yang terkandung dalam sumber energi makanan yang dibutuhkan makhluk hidup. Silakan dan selamat bekerja. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Guru mengurutnya dari yang paling belakang dari mana? Silakan mengumpulkan lembar kerjanya atau lembar keperluannya. Setelah itu Jun, Mona mengambilnya, Mona ya. Berikut. Terima kasih Mona. Nah, anak-anak, pembelajaran kita di pagi hari telah berakhir. Itu Pak Guru berharap apa yang kita pelajari tadi dapat anak-anak mempelajarinya kembali di rumah atau mengulanginya kembali di rumah. Apa yang anak-anak pelajari bersama Pak Guru di pagi hari ini tidak sia-sia. Kita belajar banyak hal untuk menuntun masa depan kita. Ya? Sebelum anak-anak pulang, di sini Pak Guru akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Nah, tugasnya itu adalah nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Secara berkelompok. Tugasnya adalah mengamati lingkungan buatan di sekitar tempat tinggal dan menuliskan makhluk hidup yang menempati lingkungan buatan. Berarti makhluk hidup yang menempati lingkungan buatan, ya, bukan lingkungan alam. Nah, tugas ini nanti dikerjakan di rumah, dikerjakan secara berkelompok, ya. Nah, nanti pulang ke rumah, mungkin ketua kelompok mengundang teman-teman kelompok yang lain, lalu mengerjakan tugasnya secara bersama-sama. Sebelum pulang, Pak Guru mengundang semuanya berdiri sekali lagi. Kita mengulangi lagu yang awalnya tadi kita menyanyi kurang semangat ya. Pak Guru berharap yang berikut ini kita semangat, ya. Oke. Lagunya naik ke puncak. Masih lagu yang sama, ya. Bisa? Bisa. Oke. Sambil menepuk tangan ya. Oke. 1, 2, 3. Nari, nari, sepuncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Nari, nari, sepuncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat sana,
berakhirnya pembelajaran kita di pagi hari ini, kita harus menutupnya juga dengan doa. Untuk itu Pak Guru mengundang tadi yang paling semangat dalam bernyanyi, yaitu Mona, untuk maju ke depan membawakan doa untuk teman-temannya. Silakan Mona. Ya, semuanya sikap berdoa. Teman-teman, sampai pulang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar, dan kami minta Tuhan Yesus mari datang, jaga kami dan guru kami sampai tiba di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih Mona yang sudah membawakan doa kepada teman-teman. Ya, dengan mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, Pak Guru mengucapkan selamat pagi anak-anak, sampai jumpa lagi. Selamat pagi, Pak. Sampai jumpa lagi.